Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas. Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat galau, kenapa jaringan saya tuh lag ya. Untuk bandwidth itu masih aman, masih 100 Mbps, sedangkan yang terpakai paling cuma sekitar 50-60. Tapi sedangkan untuk video call yang uploadnya juga sama 100 Mbps itu masih kekurangan. Nah, seperti kali ini kebetulan saya sudah ganti RB3011 series. Ini berjalan sudah sekitar 5 hari, alhamdulillah. Dan nanti kita akan bahas mengapa saya mengganti ke RB3011 ini. Simak terus di video kali ini. Ya teman-teman, sebenarnya nggak ada jeda ya, karena ini mungkin nanti nggak saya edit. Ya, ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Kalau teman-teman yang masih baru gabung, jalan 2 tahun. Saya pakai Micmon, sebelumnya itu saya pakai RB750 GR3. Itu RB kedua saya, yang sebelumnya GR2. GR3 ini kemarin menampung sekitar 60-70 hotspot aktif, dan PPPoE itu sekitar berapa ya, yang rumahan itu sekitar 50, dengan pembagian bandwidth yang hotspot itu 2 Mbps, dan untuk yang PPPoE itu 4 Mbps sampai 6 Mbps. Tapi memang kita tarif murah karena sistemnya kabeling dan ISP-nya juga murah seperti itu. Lalu saya menggunakan sistem kabeling. Nah, kemarin itu saya sempat galaunya antara kabel di RT berapa ya, sekitar 24 ke 17 itu lumayan banyak. Kliennya masih baru-baru, melewati sekitar berapa klien ya, sekitar ada 10 AP, nggak sampai 7 AP, dan sekitar 10 klien rumahan. Dan itu dia mengalami hambatan, sering tidak mendapatkan IP. Sebelumnya juga sudah saya atasi membuat IP pool yang lebih lebar, tapi masih kurang efektif. Lalu itu tadi untuk ping di sana masih bagus, masih di bawah 20. Tapi dia untuk WA video call itu masih terasa lambat ya, sedangkan tadi uploadnya itu masih aman, paling kepakai 20 Mbps nggak sampai. Sedangkan saya memberikan upload itu sama dengan download, jadi 2-6 Mbps. Nah, jadi saya masih ragu antara kabel ataupun mikrotiknya. Nah, karena di sana posisinya untuk mengganti kabel itu sekarang sudah lumayan sulit. Nah, saya masih berspekulasi, wah ini mungkin mikrotiknya nih, apakah memang benar-benar sudah nggak kuat, karena CPU-nya yang sudah berjalan ya itu sekitar 30-40, dan suhu dari mikrotiknya itu ketika pemakaian rame itu ya lumayan, kita harus bantu pakai kipas, dan itu masih sekitar 35 derajat Celcius. Kalau nggak pakai kipas bisa sampai 40-45. Nah, saya rasa apakah itu berpengaruh dengan mikrotik? Kemarin juga sudah saya berpengaruh karena mikrotik. Kemarin saya juga sudah sempat bertanya, karena memang saya belajar itu semuanya dari otodidak, dari pengalaman dan dari ilmu-ilmu dari teman-teman lainnya. Lalu kebetulan juga tabungannya masih ada ya, alhamdulillah. Sempat risetnya cuma semalam apa 2 malam itu saya riset, ketemu ini RB3010. Nah, ini sebenarnya di bawah atau di atasnya ada, yaitu 450 GX4 itu sekitar 1,8, dan di atasnya langsung itu ada RB1100, itu RB Legend yang harganya 4 jutaan. Saya kenapa nggak milih itu, karena kalau yang bawah itu masih bentuknya kayak RB plastik yang 1,8, sedangkan yang 4 juta yang jelas ya uangnya nggak cukup lah ya.
nggak sesuai budget kita. Nah, itu. Lalu saya memberanikan diri untuk ini beli RB 30011. Ini saya dapatkan seharga 2.600.000 baru. Lalu di dalamnya ada apa? Dalamnya ya mikrotik itu tadi, lalu adapter, dan ini ada barket Regmon. Nah, ini salah satu faktor kenapa juga saya kenapa pilih ini. Dia harganya menurut saya kemarin riset sebentar itu sudah masih terjangkau di bawah 3 juta, tapi dia sudah ada Regmon. Jadi untuk estetikanya ya mendekati rek-rek server yang keren namanya. Itu. Kalau untuk detailnya sendiri RB3010 ini speknya teman-teman bisa lihat lah ya di Google ada. Ini untuk yang terkasat mata aja ya. Portnya ada 10 port, semuanya gigabyte. Lalu ada flash disk, ada SFP. Lalu dia sudah model di depan seperti ini. Kalau RB pasti kan di belakang colokannya. Nah ini ada layarnya. Nah ini saya kemarin tuh sempat cari itu ada layarnya bisa disentuh. Nah ini yang membuat membuat saya selain 5 poin lebih untuk membeli ini. Ada layarnya, udah Regmon, dan portnya di depan. Jadi kayak rak-rak server orang-orang yang sudah pro gitu lah teman-teman. Nah ini rak servernya sudah jalan. Ini sekitar, ini jam berapa ya? Ini jam setengah 12 pas malam tirakatan. Ini sekitar jalan 40 sampai berapa ini 50-60 Mbps ya teman-teman. Ini layarnya ini yang membuat saya menarik istilahnya. Ada poinnya di sini. Kalau speknya RAM-nya 1 GB, terus memorinya juga 128 malah cuma. Terus untuk prosesornya ini tetap di bawahnya RB1000 ya kayaknya, RB1100. Lalu untuk dimensinya dia juga kecil sebenarnya. Untuk lebarnya ini ya lebarnya tidak terlalu panjang terlalu lebar, tapi dia panjangnya sudah benar full seperti Regmon, full Regmon, memang bisa tuh Regmon. Jadi dimensinya sama kayak ini casingnya media converter, dan beratnya enteng, gak sampai sekilo kayak itu. Dan selama 5 hari yang saya rasakan ini, untuk CPU-nya itu ya untuk mengangkat 60 sampai 70 hotspot, lalu sekitar alhamdulillah sekarang 60 PPPoE itu aman. Nah ini, nah poinnya yang kemarin keluhan saya tentang PPPoE yang tidak dapat IP. Nah karena mungkin itu saya di setting ulang. Saya setting menggunakan jasa jujur, karena saya sendiri juga nggak ahli di situ. Harganya kemarin kalau nggak salah 450. Ada di Facebook, inisialnya Zainal. Nanti teman-teman bisa cari, itu bisa dicoba. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara ini dia pembagian portnya. Kalau kemarin kan saya pakai scriptnya Ega Channel itu. Nah itu mungkin ada perbedaan sendiri, jadi tinggal selera teman-teman. Untuk alhamdulillah saat ini yang saya rasakan untuk PPPO nya itu jarang lepas. Jadi lepasnya itu mungkin ketika benar-benar tidak ada sinyal lah. PPPoE itu benar-benar dia harus membutuhkan sinyal WISP. Saya itu cari yang praktis, WISP PPPoE dialnya. Kalau teman-teman yang lain benar-benar IP statik, lalu ada yang model kabel, jadi ke rumahan tuh kabel. Nah kalau saya itu enggak, saya setiap gang itu ada router F609, baru saya tembakkan WISP paling jarak 20 sampai 30 meter. Dia routernya di depan, dan itu sinyalnya pokoknya dapat 40% ke atas, itu sudah bagus lah ya, bisa sampai 5 sampai 10 Mbps itu sudah aman itu. Dan pingnya juga rendah. Nah kalau kemarin sih benar-benar PPPoE nya itu, misalnya klien saya ada sekitar 60, paling cuma nyantar 55, dan itu ya tetap sering komplain. Karena apa? Dia full sinyal tapi internet akses
tidak dapat. Nah itu mungkin salah satunya problemnya IP poolnya itu tadi kurang beres. Nah alhamdulillah semenjak di setting RB-nya juga baru itu teratasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah setelah itu yang saya rasakan selama 5 hari ini, router ini termasuknya dingin ya. Padahal saya pantau, saya lihat, saya rasa, saya cek speknya, dia ternyata belum ada kipas internal. Kalau saya tidak salah ingat lagi ya, dia tidak ada kipas internal. Dan saya tidak menambahkan kipas untuk mendinginkan, yaitu untuk suhunya itu pasti masih di bawah 35 derajat. Jadi itu ukurannya masih sangat-sangat dingin lah ya. Seperti itu teman-teman. Nah untuk perkembangannya ini saya paling masih optimis untuk RB 3011 ini masih bisa menampung sekitar mungkin ya sekitar 100 PPPoE dan 150 hotspot. Moga-moga aja kabelnya sampai, tapi itu sudah option, masih pemikiran jangka panjang ya. Dulu tahun lalu saya juga mimpinya punya RB 750 GR3 itu ya alhamdulillah, kalau misalkan hotspotnya sampai 40, PPPoE nya 30, alhamdulillah. Nah tapi kelamaan ya, karena mungkin rezekinya jalannya salah satunya di sini ya, dipermudah gitu teman-teman. Mungkin itu teman-teman dari saya. Untuk CPU loadnya aman sekitar 20%, jarang lebih dari 25%. 20% ke atas itu sudah jarang. Jadi saya memang terdam di sini. Untuk bandwidthnya saya pakai sekitar 75 Mbps sekarang yang optimal, karena masih terbagi. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja video dari ini. Mungkin ini tidak diedit, saya mohon maaf. Sekali nanti ada pertanyaan apa yang perlu dibahas, nanti bisa jadi masukan teman-teman semua. Ini saya masih mau ganti ini kabel 1 meter ini, nanti ini masih CAT5. Kemarin saya beli CAT6, harganya berapa ya, 30.000 atau berapa yang krimping jadi itu. Kalau ini sudah CAT6 semua, kemarin buat potongan-potongan seperti itu. Ini teman-teman raknya, ini ada suara itu malah dari ini casing media converternya, jadi ada kipasnya dia yang bersuara itu. Untuk kipas di atas sudah saya matikan. Ini 2 ISP tapi aktifnya cuma satu buat backup saja, plat merah 10 Mbps. Lalu ini ada Netgear Sweet Hub 16 port. Itu teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.